I'm just a playmate to you. Halo, selamat datang di channel kami Mas Taman Promoin. Ya, kita jumpa lagi ya di sesi yang berbeda dari video-video yang lalu. Sekarang kita ke apa ya? Sesi perdana dari Mas Tampan Sambat ya. Kalau dalam bahasa Jawa arti sambat tuh berkeluh kesah ya. Pasti teman-teman juga udah pada tahu apa itu sambat ya kan. Nah, sambat kali ini kita akan membahas mengenai ya kehidupan. Banyak orang pada saat ini ya suka sambat ya, berkeluh kesah dengan hidupnya, saling kayak mending lanyo ya, kamu mending lah aku gitu. Seolah-olah hidupnya itu paling menderita, ya paling apes gitulah, ya paling ya gitulah pokoknya lah. Jadi merasa mereka ya gak beruntung gitu loh hidup di dunia ini dengan kondisinya yang seperti itu gitu. Gini ya kok gitu ya, tapi ya itulah hidup ya kan, mau nggak mau kita harus menjalaninya. Kayak saya itu berasal dari keluarga yang ya mungkin bisa dibilang ya elit, ekonomi sulit ya kan. Saya kecil tuh hidupnya lontang-lantung kesana kemari karena karena memang di umur 4 tahun ya alhamdulillah orang tua saya tuh ya punya jalan hidupnya masing-masing lah, sehingga akhirnya saya pun ikut mbah. Awalnya ikut mbah ya kan, ibu merantau ke luar negeri, bapak kerja. Nah, pas ibu pulang ya karena mbah dari ibu, pas ibu pulang saya diminta bapak, akhirnya hidup bareng bapak. Ya gitulah kehidupannya, yang namanya juga orang tuanya udah punya jalan hidupnya masing-masing ya kan. Kadang aku ikut di mbah, ikut di bapak. Nah pas ibu udah pulang malah ya sempat waktu kecil tuh nggak merasakan apa sih kasih sayang seorang ibu gitu loh. Karena memang pada saat aku masih kecil tuh ikut bapak, benar-benar ikut bapak waktu kelas 2 SD sampai kelas 6. Pada saat itu ya nggak boleh ketemu ibu tuh, nggak boleh pada saat itu. Dan setiap kali saya sembunyi-sembunyi untuk bertemu dengan ibu sekali, ataupun mbah ya, sekalinya ketahuan sama bapak, wah langsung jadi samsak gitu ya, dikasih uang disobek-sobek ya. Gitulah hidupnya, namanya juga kadang udah punya jalannya masing-masing ya kan. Ya orang tua kadang-kadang gitu. Tapi ketika aku udah besar, aku menyadari bahwasannya itulah kehidupan, dan aku sebagai anak gak bisa menyalahkan mereka berdua ya kan, orang tua aku, karena memang ya itu yang terbaik buat mereka. Ya saya juga di sini harus menyadari ya itulah hidup kembali lagi, karena memang temanya kehidupan ya berbicara pada diri saya yang paling dekat ya itu tadi ya kan, mulai dari keluarga. Nah akhirnya saya mulai punya orang tua, ada 2 pasang nih ya kan. Orang-orang pada umumnya kan 1 pasang ya, bapak ibu. Nah kalau saya punya 2 bapak 2 ibu. Nah itu waktu SD kelas 3 ibu nikah lagi, waktu SD kelas 6 bapak yang nikah lagi ya kan. Jadi punya keluarga banyak lah intinya. Tapi menurut orang itu adalah sesuatu sesuatu hal yang tidak baik. Padahal kalau kita pikir-pikir ya, kalau punya orang tua banyak itu
ketika lebaran yang ngasih uang saku tuh banyak loh, coy. Asli. Misal kita ke keluarga keluarga ibu datang pas lebaran. Woi, orang-orang pada ngasih duit tuh. Pas masih bocil kan suka banget kan. Kita ya namanya anak-anak waktu lebaran tahu kan ya dikasih duit ya. Nah pas di keluarga bapak juga sama dikasihin duit banyak kan. Jadi saat teman-teman yang lain mungkin dapat uang saku namanya masih SD ya paling banyak 500 lah tahun-tahun 2000-an tuh ya paling banyak-banyaknya 200, 300, 500 aku pernah nyampe sejuta. Itu gede banget loh untuk orang anak kecil karena memang ya itu salah satu kelebihan punya dua pasang orang tua tuh ketika lebaran. Nah terus dalam kehidupan sehari-hari apa sih untungnya? Wah jelas banyak coy. Untungnya kita misal nggak punya duit nih buat ya zamannya kecil kan main PS ya. Wah buat main PS ya. Ketika nggak punya duit, wah waktu SD kan aku tinggal di keluarga bapak. Nah sering kali sembunyi-sembunyi datang ke keluarga ibu, keluarga mbak buat minta duitnya buat apa? Main PS, mantap kan. Ya setelah itu ya itulah enaknya punya dua orang tua waktu masih kecil nanti termasuk apa ya bisa dibilang anak satu-satunya dari dua orang orang tua kandung yang punya banyak saudara, cuman karena memang beda bapak beda ibu ya kan, tapi tetap buat saya mereka adik-adikku yang aku sayangi dan aku cintai. Soal hidup ya, dengan kondisi hidup yang seperti itu banyak orang yang berbicara kok kamu nggak stres ya gitu, kok kamu nggak depresi, nggak kayak anak-anak broken home pada umumnya. Lah kenapa aku harus depresi, kenapa aku harus stres? Aku nggak ada alasan untuk bisa merasakan hal itu ya. Apa ya, mungkin pada umumnya orang-orang broken home tuh ketika mereka udah dewasa, ada yang di SD SMP, bahkan ada yang di SMA, orang tuanya punya jalan hidup masing-masing ya kan. Tapi kalau aku kan mungkin waktu umur 4 tahun nih, jadi nggak tahu apa-apa. Tapi masih sempat ingat sih waktu bapak sama ibu tuh ke Pak RT bareng-bareng minta surat pengajuan lah ya kan. Ya tapi buat aku sampai sekarang tuh aku merasa ya enjoy aja gitu. Justru aku berpikiran mungkin karena mereka lah aku bisa sampai seperti ini. Dalam artian ya namanya punya keluarga banyak, punya rasa tanggung jawab terhadap keluarga nggak cuma satu, apalagi sekarang udah menikah ya kan, punya tanggungan lagi. Sebelum menikah aja ibaratnya aku udah punya kayak beban tiga orang tua lah, termasuk kenapa 3 ya, karena orang tua dari bapak kandung, ibu kandung, terus mbah. Karena memang mbah buat aku kayak udah kayak orang tua, tempat aku cerita, ngobrol, curhat dan sebagainya ya. Aku tetap mensyukuri, dan dari situlah aku berpikir mungkin Allah kasih rezeki yang cukup hingga saat ini karena mereka. Justru mungkin kalau bukan karena mereka yang senantiasa mendoakan saya ya kan, yang senantiasa memberikan saya motivasi, saya nggak pernah bakalan bisa sampai saat ini ya. Itulah hidup. Kadang kala ada sisi baik dari setiap ya pelajaran ataupun kejadian ya, nggak selalu hal buruk saja. Bagaimana kita memikirkan hal positif di dalam sebuah kejadian negatif ya kan. Apa sih kalau dalam Islam kan bisa dikatakan kita ambil hikmahnya. Apa sih hikmah di balik semua itu ya? Pasti ada ya. Tapi yang sangat disayangkan memang ketika saya kecil ya, karena memang gak boleh ketemu ibu ya gimana
lupa rasanya kasih sayang seorang perempuan, hingga akhirnya bisa dikatakan ketika dewasa saya memilih untuk nikah muda di umur 24 tahun. Tapi ya enjoy aja, nggak ada masalah, slow santuy ya kan? Karena memang dalam hidup ini tuh kita harus benar-benar pandai-pandai bersyukur ya. Karena rasa syukur itulah kadang-kala kita bisa memahami sebuah arti kehidupan ya kan? Bahkan yang saat ini aku inginkan adalah bagaimana aku bisa membangun sebuah rumah tangga tanpa melupakan orang tua, karena tanpa mereka aku nggak bisa seperti ini. Ya buat teman-teman yang mungkin memiliki masalah kehidupan yang lebih pahit daripada saya, ya silakan ambil saran saya sisi baik dari kejadian itu, apa yang menjadi hal positif diambil, dan langkah apa yang harus Anda tentukan pada saat itu ya lakukan. Jangan terlalu menunggu, jangan terlalu menyalahkan kondisi, karena itu nggak akan berubah apapun, percayalah ya. Gitulah pokoknya. Karena memang gua tuh selama ini ya kuliah selesai S1 biaya pribadi, dan mungkin ada beberapa ya orang yang membantu dari segi untuk kebutuhan hidup kayak buat makan, jangan buat transport. Tapi untuk pembiayaan kuliah benar-benar usaha dari saya pribadi. Ya kondisinya orang tua ya itu tadi jauh misalkan dari keluarga elit, ekonomi sulit ya kan. Tapi ya nggak apa-apa, bukan berarti kita nggak bisa kuliah. Dan saya anak pertama ya kan, yang notabene harus memberikan contoh untuk adik-adik nantinya gitu ya. Kalau diterusin kayaknya terlalu panjang, kita lanjut di next video. Oke, jangan lupa ya buat teman-teman untuk terus tonton video-video yang ada di channel Mas Taman Promoin ya. Klik tombol merah yang ada di bawah, dan jangan lupa share, komen, dan like ya. Oke, terima kasih. Halo, Mas Taman Promoin, you can get it.